jam 12 aja ya, nggak sampai sore. Kemarin tuh ada satria nanya, Bu, ini lanjut lagi nggak sampai sore? Enggak, kan saya udah bilang, ini kita sampai siang aja gitu. Karena kita padatkan aja materinya gitu ya. Karena ini saya kasih gambaran, nanti Bapak Ibu bisa coba masing-masing di website Pandu Sakti. Bisa coba kapan aja gitu, nggak mesti pada saat sekarang. Karena ada yang usernya itu ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Untuk user konfirmasi ke CSO dulu ya kalau ada yang nggak bisa. Jadi kita nih sampai siang aja gitu ya. Sebelumnya jangan lupa absen dulu ya. Ini link absennya ada di kolom chat. Oke, ini kita santai aja ya trainingnya. Kalau bisa Bapak Ibu camnya diaktifin ya semuanya. Jadi biasanya juga bisa lihat nih orangnya gimana. Bisa lihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Harap hidupkan camnya. Mohon maaf juga sebelumnya suara saya masih agak keras. Tapi insya Allah jelas lah ya. Baik, terima kasih ya yang udah hidupkan cam. Ini kita langsung masuk ke materi aja ya. Materinya agak banyak mengenai aset tetap, cuman secara garis besar sama aja dengan simak BMN. Nanti akan saya perkenalkan sedikit menu-menunya ya. Insya Allah selesai jam 12. Besok kita fokus ke contoh soal ya, ke praktek. Oke, ini saya share screen. Bentar ya. Ini saya share screen. Modul aset tetap ya, kita mulai materinya. Kalau ada yang nggak jelas bisa bertanya di kolom chat ya. Modul aset tetap atau yang kita kenal dengan eh, aplikasi Simak BMN ya. Kalau di Sakti namanya modul aset tetap. Seperti yang kita ketahui bersama, aset tetap itu merupakan aset berwujud yang punya masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum ataupun kepentingan pemerintah. Selain itu ada juga aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini masuk dalam komponen modul aset tetap juga ya di Sakti. Jadi ada aset tetap sama aset tak berwujud. Itu masuk dalam modul aset tetap di Sakti. Nah, fungsi-fungsinya ini sendiri juga sama dengan aplikasi Simak BMN ya. Digunakan untuk mencatat dan menata usahakan barang milik negara. Untuk menghasilkan laporan BMN, untuk mensupport ataupun memfeeder data jurnal kepada modul GLP. Modul GLP ini seperti Saiba gitu ya, untuk buat laporan keuangan.
Lalu berhubungan langsung terkoneksi dengan modul komitmen dan modul bendahara. Dan modul aset tetap ini juga terkoneksi dengan Siman ya, dengan Simannya DJKN. Nah, BMN ini meliputi semua barang yang dibeli atas beban APBN ataupun perolehan lainnya yang sah. Bisa dengan pembelian, bisa dengan hibah gitu ya. Bisa dengan kontrak, perjanjian, dan sebagainya. Bisa juga dengan sumbangan, hibah tadi itu ya. Untuk simak BMN atau aset tetap yang diperoleh dengan menggunakan dana APBN, dokumen sumbernya itu bisa BAST, bisa BAKP, BAPP, dan penerimaan barang. Nanti di menunya, menu di aset tetapnya, kita klik mulu aset tetap pembelian. Nah, ada penyelesaian pembangunan langsung, ada KDP, banyak menunya ya. Nanti kita lihat. Atribut BMN-nya itu sama ya. Atribut BMN sama dengan aplikasi simak BMN. Sama, tidak ada perubahan antara modul aset tetap dengan aplikasi simak BMN. Jadi sama-sama menganut ada namanya NUP, nomor urut pendaftaran. Sama dengan aplikasi simak. Satuan, dasar harga, tanggal perolehan, tanggal pembukuan, tanggal awal pemakaian, kondisi BMN itu semua sama dengan yang ada pada aplikasi simak BMN. Sama aja ya, nggak ada perubahan. Contoh kode BMN, ini juga nggak ada perubahan antara modul aset tetap dengan simak ya. Daftar kode barangnya itu tetap sama, tidak ada perubahan. Nanti akan kita lihat langsung di aplikasinya. Mapping kode barang ke kode akun. Jadi kita lihat di aplikasi ini ya. Lalu ini kita mau bahas lagi ya sedikit-sedikit karena mungkin ada operator yang baru ya. Kalau operator-operator yang lama itu kan oke, udah biasa lah gitu kan. Cuman mana tahu ada operator simak BMN ataupun aset tetap yang baru. Jadi kita sama-sama mengulang lagi ya. Sama-sama belajar lagi. Oke, akan kita ulang lagi ya. Jadi, apa kaitan BMN dalam laporan keuangan? Sebelum penerapan akrual, data BMN itu hanya untuk support laporan neraca. Namun setelah penerapan basis akrual, data BMN untuk mensupport laporan neraca, laporan operasional, dan LPE. Ya, seperti kita lihat ya. Untuk neraca, itu pos yang disupport di simak BMN itu ada aset lancar berupa persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Itu kalau di neraca. Kalau di laporan operasional, ada beban persediaan, beban penyusupan, beban penyesuaian nilai persediaan, dan pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Ini kalau masih menggunakan metode yang lama ya. Metode kalau sekarang metode FIFO nggak pakai lagi, nggak ada lagi beban penyesuaian nilai persediaan, nggak ada pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Jadi dengan adanya metode FIFO,
udah kita bahas kemarin ya, itu harga-harga secara otomatis menyesuaikan. Jadi nggak ada namanya beban penyesuaian dan pendapatan penyesuaian. Lalu di LPE itu ada koreksi ekuitas. Oke, kita lanjut ya. Ini sedikit berbeda dengan aplikasi simak BMN. Bentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini yang berbeda dengan aplikasi simak BMN. Jadi pada modul aset tetap mengenal namanya 3 user. Ya, ada 3 user yang berbeda. Yang pertama user operator, yang kedua validator, yang ketiga approver. Masih ingat nggak kalau yang kemarin itu persediaan usernya ada 2, user operator sama user approver ya. Kalau persediaan ada 2, aset tetap itu ada 3. Jadi lapisan persetujuannya itu lebih dibandingkan dengan persediaan. Jadi betul-betul setiap tindakan yang kita buat, misalnya di operator ya, rekam, nanti diteliti oleh validator, lalu diteliti lagi oleh approver. Jadi ada 3 lapisan gitu yang benar-benar jangan sampai salah gitu. Jadi kalau misalnya udah sampai tahap approver ada kesalahan, itu sangat susah sekali untuk diperbaiki gitu ya. Itu tujuan dari 3 lapisan user ini. Kalau user operator itu fungsinya untuk merekam ya, pastinya dapat mengubah ataupun menghapus, tapi saat kita rekam nggak langsung tampil dalam laporan gitu ya, karena nanti harus divalidasi dulu, harus disetujui dulu, baru yang kita rekam itu masuk ke dalam laporan BMN gitu. Tapi dalam user operator, kita bisa mengubah dan menghapus ya dengan leluasa. User operator ini biasanya dipegang oleh operator simak BMN, memang operatornya gitu ya. Oh iya, satu lagi, untuk 3 user ini tidak bisa dipegang oleh 1 orang ya, jadi harus dipegang oleh 3 orang yang berbeda, 3 NIP yang berbeda. Jadi biasanya operatornya itu pelaksana, mungkin ya pelaksana simak BMN yang biasa megang simak BMN. Validatornya itu bisa kepala seksi atau bisa juga temennya yang bukan operator simak BMN, asalkan beda gitu ya, jangan 1 orang. Approvernya bisa kepala seksi, bisa juga kepala bidang gitu ya. Jadi jenjangnya itu naik ya, biasanya sih gitu, dan dipegang oleh 3 orang yang berbeda. Tujuannya sebenarnya untuk saling check and recheck, karena untuk aset tetap ini sendiri kalau sudah disetujuin dan ternyata salah di input oleh operator, tapi udah disetujuin,
Nah, itu akan ribet ya masalahnya ya. Jadi, itu tujuan dari 3 user itu tadi. Nah, kalau user validasi apa fungsinya, Bu? Fungsinya itu untuk memvalidasi aja sebenarnya. Tapi bedanya dengan user operator, nggak bisa mengubah dan nggak bisa menghapus. Tapi bisa membatalkan. Nah, si validator ini cuman memastikan ini yang direkam oleh operator ini benar apa enggak gitu ya. Yang direkam oleh operator ini benar apa enggak. Kalau ternyata benar, ditolak, dibatalkan. Nanti yang mengubah adalah operator. Gitu ya. Jadi validator ini tidak bisa ubah, tidak bisa hapus. Cuman bisa untuk setuju atau batal. Nah, gitu ya. Kalau setuju, approver, kalau approver, uh, sama juga dengan validator ya. Tidak dapat mengubah ataupun tidak dapat menghapus. Tidak dapat membatalkan. Lalu saat sudah disetujui akan tampil dalam laporan. Dan saat disetujui oleh approver, maka akan otomatis dibentuk jurnal, lalu akan tampil dalam laporan BMN. Gitu ya. Ini sebenarnya konsepnya sangat gampang sih, ada 3 layer gitu ya. Yang pertama operator dipegang oleh laksana, validator oleh kepala seksi, kepala bidang, operator oleh kepala bidang gitu ya. Atau bisa juga operator, validator sesama pelaksana, approver kepala seksi, bisa juga gitu ya. Konsepnya gitu. Recording in progress. Oke. Ya. Nah, ini siklus modul aset tetap. Siklusnya ini terlihat sangat panjang ya, tapi sebenarnya nggak seribet itu kok. Jadi akan saya jabarkan secara singkat ya. Yang pertama itu kita mencatat ya, ini dia, mencatat aset tetap. Lalu ini dilakukan oleh user operator ya. Lalu setelah dicatat lalu disetujui. Disetujui ini tadi oleh validator dan approver. Setelah itu dimonitoring. Ya, monitoring ini ya untuk mengecek sudah benar apa enggak gitu ya. Imigrasi kelas 1 TPI. Jika approver tidak setuju, itu tadi kan karena approver tidak bisa batal ya. Jadi kalau nggak setuju, berarti ada yang salah nih ya. Misal ada salah nih aset tetapnya. Di user validator dibatalkan ya. User validatornya yang membatalkan, lalu kembali ke user operator gitu ya. Nah, guna monitoring itu di sini. Jadi kita sebagai operator nanti ada namanya monitoring ya, menu monitoring. Jadi operator ini bisa ngecek ini udah sampai mana gitu. Udah divalidasi apa belum, udah disetujui apa belum. Itu monitoring ya. Jadi kalau misalnya masih di tahap validasi gitu ya, kita bisa mengingatkan validatornya, Bu atau Pak ini belum divalidasi atau belum disetujui gitu ya. Itu fungsi menu monitoring. Bisa dicek dari usernya operator.
ya. Kalau untuk nomor handphone, ini aja ya, langsung ke CSO aja ya. Tapi kalau mau main-main ke Kanwil di JPB boleh juga sih. Oke, lanjut ya. Terus setelah kita monitoring, ini di bawah ini lanjut, ini namanya summary. Summary ini seperti posting. Dalam Saiba itu posting. Jadi summary bulan 1, 2, 3, 4, 5 sama kayak posting di Saiba. Supaya datanya itu masuk ya, masuk ke dalam sistem. Setelah di summary, ini ya ingat ya, di summary kita cetak laporan. Cetak laporan, lalu tutup periode ya. Ini sama kayak persediaan. Ada konsep buka tutup periode. Lanjut, integrasi modul aset tetap. Apa hubungan modul aset tetap dengan modul-modul yang lain? Karena Sakti ini sendiri kan merupakan kesinambungan modul ya. Yang pertama ini modul admin, referensi ya, referensinya. Oke ya. Lalu modul komitmen. Modul komitmen ini sangat berpengaruh dengan persediaan dan aset tetap. Kenapa? Karena semua pencatatan barang itu ada di modul komitmen. Biasanya dipegang oleh staf PPK ya. Jadi misal belanja nih ya, belanja. Share bahan presentasinya dong. Boleh ya, nanti panitia tolong di ini ya, dimasukkan dalam Bitly. Atau ini deh, Bapak Ibu bisa cek langsung di sini. Nanti saya bagikan. Saya bagikan ya. Bisa ambil di sini. Nah, ini saya share screen ya. Sebentar, saya cari alamat websitenya. Ini ya Bapak Ibu dicoba di screenshot deh ya. bit.ly/materi EUT pelaporan 2021. Ini udah di bagian panitia belum ya? Coba di screenshot aja ya. Nah, saya kasih. Terus saya taruh di kolom chat ya. Nah, di sini saya coba buka. Nah, ini banyak sekali ini. Lengkap, ini ada GLP, ada materi aset tetap, persediaan piutang. Nah, ini semua lengkap ya, nanti bisa dibaca masing-masing. Ada soal simulasi juga ya, bisa dicoba masing-masing.
Oke, kita lanjut ya. Hmm, lanjut ke materi yang tadi. Nah, ini saya share screen lagi ya. Jadi apa hubungan antara modul komitmen dengan aset tetap? Sama halnya dengan persediaan, setiap ada eh, barang masuk ya, misal kita beli barang dengan kontrak ataupun dengan IP, itu kita input dulu barang tersebut di modul komitmen. Biasanya yang menginput itu adalah staf PPK kalau di modul komitmen ya, biasanya seperti itu. Jadi dasar apa namanya, dasar dokumennya, dokumen sumbernya maksud saya ya, itu ada BAST, BAPP, BAKP ya. Jadi yang mengetahui itu biasanya kan staf PPK ya kalau BAST. Jadi si staf PPK-nya itu input barangnya apa aja gitu ya. Memang nggak sampai detail ya karena nanti tugas operator modul aset tetap adalah untuk mendetailkan ya. Untuk staf PPK-nya juga harus mengetahui berarti barang apa aja yang kira-kira mau masuk ke simak BMN. Nah, itu ada kesinambungan ya. Jadi kalau biasanya itu aplikasi simak BMN berdiri sendiri, SAS berdiri sendiri gitu ya. Kadang nggak saling tahu. Malah kadang ada belanja belanja barang yang berupa belanja modal gitu ya. Operator simak BMN-nya nggak tahu. Ya, jadi pas rekon itu nggak match. Nah, dengan adanya Sakti ini, insya Allah mudah-mudahan hal seperti itu nggak terjadi ya. Karena belanja itu sendiri, staf PPK itu harus tahu gitu ya. Dia belanja barang, ya harus input dan harus nanya ke operator tetap ini kira-kira barangnya mau masuk ke mana ya, mau masuk ke kode apa ya gitu. Itulah kesinambungan itu tadi ya. Jadi em, saat rekon saat rekon pun tidak ada yang namanya barang belum dicatat ataupun eh, barang yang salah input itu harusnya sangat sangat apa ya minimal gitu ya, minimalisir sekali sih hal-hal seperti itu. Nah, lalu dengan modul persediaan, kalau modul persediaan ini ya sama seperti aplikasi persediaan kan kalau sudah oke kirim ke simak BMN. Sama juga modul persediaan nanti secara otomatis sih kalau aplikasi persediaan kan kita klik dulu nih, klik kirim ke simak BMN, ADK ya, ADK baru masuk ke kita masukkan ke aplikasi simak tuh apa ya, manual gitu. Kalau di Sakti itu enggak, secara otomatis kalau di modul persediaan sudah tutup buku nih, misal tutup buku bulan Juli, ya, otomatis itu saldo persediaan akan masuk ke aplikasi ke modul aset tetap secara otomatis ya. Tapi ya itu tadi harus tutup buku dulu. Nah, sama dengan persediaan aset tetap begitu. Harus tutup buku dulu, baru saldo-saldonya itu dan summary, baru saldonya itu bisa terkirim ke modul GLP ya ataupun Saiba gitu ya kalau di aplikasi existing. Nah, saat sudah saya summary, sudah tutup buku, lalu secara otomatis akan terbentuk jurnal, ya, dan akan terkirim ke modul Saiba. Jadi ini semua by system. Enggak, kalau sebelumnya kan kita kirim ke Saiba berupa ADK, ada ADK masukkan ke Saiba, terima dari simak BMN. Nah, kalau dulu kan gitu. Tapi kalau dengan Sakti ini enggak. Kita tutup buku summary otomatis saldonya terkirim sendiri ke modul
Saibah gitu ya. Ini sangat, menurut saya sih sangat simpel sekali sih. Dengan adanya satu ini jadi sangat memudahkan. Lalu ada konsep tracing jurnal ya. Jadi di Saibah itu nanti akan dibahas ya oleh pemateri selanjutnya. Nanti saat kita klik jurnal itu akan kelihatan ini asalnya dari mana-mana aja. Nah, kalau di Saibah saya kurang ini ya, agak lupa ya, apakah bisa seperti itu. Jadi nanti kita klik jurnal ini tuh kelihatan, ini tuh asalnya dari mana-mana aja gitu, dari aset tetap, dari persediaan, ada namanya konsep tracing jurnal. Seperti itu ya. Next. Lalu mekanisme perolehan pembelian. Mekanisme perolehan pembelian itu nah, tadi udah saya jelaskan sih ya. Pertama di modul komitmen nih, misalnya ya kita belanja komputer, ya, bukan operator yang belanja, tapi PDG-nya misalnya belanja. Lalu memberikan kepada staf PPK nih, DAST-nya gitu, ataupun bukti penerimaan barangnya. Nanti staf PPK-nya tuh input di modul komitmen ya. Satu buah komputer gitu, segala macam. Lalu setelah dia input, nanti secara otomatis di modul aset tetap akan muncul seperti yang kemarin kalau yang di persediaan, kita klik pembelian, lalu muncul kan kontrak non kontrak. Nah, gitu juga ya kalau aset tetap gitu, muncul juga kontrak non kontrak. Setelah kita klik ya, misalnya pembelian itu tidak pakai kontrak, ya. Kita klik OK. Lalu tugas kita sebagai operator aset itu untuk mendetailkan. Nah ya, mendetailkan dalam apa-apa aja Bu gitu ya. Yang didetailkan itu tanggal pembukuan, kondisi barangnya, merek, tipe, dan keterangan. Sama juga dengan persediaan ya. Jadi KPPK itu tambah kerjaan lagi. Kalau di sebelumnya ya di existing itu di tas, ya udah kalau belanja belanja aja ya. Sedangkan kalau di saksi itu nggak bisa kayak gitu. Kalau belanja persediaan, staf PPK-nya, PPJ itu harus tahu nih barangnya barang apa aja dan bakal masuk ke kode apa, gitu ya. Nantinya operator aset tetap hanya akan mendetailkan. Jadi bisa dibilang dengan adanya saksi ini, operator aset tetap dan persediaan harusnya lebih lega gitu ya, karena ya mendetailkan aja gitu. Tidak harus dari awal lagi enggak. Cuma mendetailkan apa yang dibuat oleh operator komitmen atau operator PPK. Tapi ya itu tadi harus ada kesinambungan, harus ada satu jalan gitu ya, satu kesatuan. Ini tuh masuk ke mana, masuk ke kode mana, kode barang apa, gitu ya. Harus ada dikomunikasikan gitu ya. Karena kalau ternyata salah menginput nih, PPK-nya tuh nggak salah aja nih inputnya. Nah, itu bermasalah juga ya nantinya ya. Jadi harus benar-benar staf PPK itu harus benar-benar sebelum menginput dipastikan dulu ke operator simaknya. Ini benar nggak kodenya nih, gitu ya. Lalu setelah didetailkan, divalidasi dulu dan di-approve dulu ya dengan user yang beda-beda tadi ya. Baru bisa masuk ke laporan BMN ya. Setelah divalidasi dan di-approve, lalu kita summary yang seperti posting tadi ya, yang udah saya jelaskan tadi. Lalu cetak laporan. Nanti hasil persetujuan oleh approver ini secara otomatis akan membentuk jurnal
aset ke GLT. Ini by system semua, otomatis semua ya. Untuk pencatatan DBR, DBL ini sama aja ya. Nanti juga ada menunya, tidak ada perubahan dengan aplikasi Simak tuh nggak ada ya. Itu kira-kira ya garis besarnya. Nah, ini tadi ya, monitoring status transaksi. Gunanya untuk melihat detail transaksi. Jadi, karena ada 3 usernya dengan orang yang berbeda-beda, NIK berbeda-beda, kadang sang operator itu nggak tahu ini kira-kira udah divalidasi apa belum ya, apa udah di-approve apa belum ya gitu. Sedangkan mau menanya ke atasan mungkin sungkan kali ya. Atasannya mungkin juga lagi dinas atau gimana gitu, jadi nggak bisa tanya langsung. Bisa dicek di monitoring status transaksi. Ya, nanti ada saya beritahu menunya. Di monitoring itu kita bisa lihat yang telah direkam tadi itu udah sampai mana statusnya. Apakah sudah sampai validasi atau sudah sampai masa setuju, gitu ya. Jadi konsep di saksi ini, semua yang kita lakukan, segala klik-klik yang kita perbuat itu ada tracingnya gitu ya. Nanti bisa di tracing di GLT, bisa IBA. Kita klik misalnya jurnal, kita klik ini dapat nih dari mana, gitu ya. Jadi semua bisa di tracing. Termasuk transaksi yang telah kita inputin tadi, bisa diketahui ini udah sampai mana. Apakah udah sampai validator, apakah udah sampai approver ya, bisa dicek. Untuk jenis asetnya itu nggak ada perubahan ya, tetap sama dengan aplikasi Simak BSN ya. Ada BMN, Bank Milik Negara, KDP, BMN Sejarah, barang pihak ketiga itu sama aja dengan Simak. Tidak ada perbedaan. Nah, sekarang jenis transaksi dan periode transaksi. Ada pertanyaan dari Ricci Disnaf Sabang. Ada pertanyaan dari Ricci Disnaf Sabang. Pencatatannya apa setelah kontrak atau kwitansi apa sebelum kontrak? Nah, ini ada dua ya, dengan kontrak atau dengan kwitansi. Ya, yang pertama itu dengan kontraknya kita bahas dulu. Kalau dengan kontrak itu, yang pertama kan kita bikin dulu kontraknya ya. Setelah kita bikin kontrak pembelian komputer ke PTA gitu ya. Kita bikin dulu kontraknya sebelum kita daftarkan ke KPPN. Nah, nanti di kontraknya itu kita udah harus tahu barangnya ini apa aja. Gitu ya. Jadi pada saat kita mau mendaftarkan kontraknya tersebut, gitu ya, udah tahu nih barangnya apa yang mau di input gitu ya. Kwitansi, nah kalau kwitansi ini kan dibuat di modul bendahara ya. Kalau kontrak kan dibuat di modul komitmen PPK-nya ya ataupun PBJ-nya yang bikin. Kalau kwitansi ini di modul bendahara, eh, tetap yang membuat itu staf PPK dulu atau PBJ dulu ya. Jangan PBJ yang belanja ya. PBJ-nya belanja, terus input, nanti ada namanya penerimaan barang dengan UP ataupun dengan tunai. Dia input dulu itu di situ kwitansinya ya, maksudnya barang yang mau dikwitansiin. Misalnya satu buah komputer gitu harga 10 juta gitu lah ya. Nanti klik simpan, lalu masuk ke modul bendahara. Nanti modul bendahara akan memilih kwitansinya. Kwitansi yang akan dijadikan akan di DU-kan ya maksudnya ya. Nanti dia pilihlah barang tersebut, barang yang sudah dicatat oleh staf PPK itu tadi. Gitu ya. Nanti akan dicontohkan.
Tapi kira-kira seperti itu ya, garis besarnya paham kan kira-kira. Nanti tolong dibagikan link rekamannya ya. Ya insya Allah ya, panitia tolong dicatat ya. Untuk materi laporannya sudah ya, materinya ya saya bagikan lagi. Nah, tadi kan mekanisme perolehan dengan pembelian ya, bisa dengan kontrak, bisa dengan non kontrak, dengan kwitansi. Kalau dengan non kontrak itu gimana mekanismenya? Tidak ada hubungan dengan komitmen, jadi langsung kita input saja di modul aset tepatnya, gitu ya. Langsung kita catatkan saja asetnya, kodenya, jumlah nilai dan lain-lain ya. Jadi sama seperti kita input barang dari awal di aplikasi Simak BMN. Kalau dengan pembelian itu harus melalui modul komitmen dulu. Jadi staf PPK ataupun PBJ-nya yang input barangnya. Ya. Selain itu sama aja ya, nanti udah divalidasi, di approve, baru secara otomatis masuk jurnalnya ke GLP. Selanjutnya cakupan modul aset tetap. Kalau ini sih tidak ada perbedaan dengan Simak BMN ya. Bapak Ibu pasti sudah familiar juga ya. Transaksi BMN, transaksi KDP, dana sejarah, dan lain-lain. Sama aja ya dengan aplikasi Simak BMN. Begitu juga dengan menu-menunya ya. Ini bisa dibaca ya masing-masing. Tidak ada perbedaan dengan Simak BMN. Kalau perolehan ada transfer masuk, hibah masuk, perampasan, KDP, dan lain-lainnya. Perubahan ada pengurangan, penghapusan ada penghapusan, transfer keluar, hibah keluar. Ini sama aja dengan Simak BMN. Nah, ini kalau KDP ya, KDP juga nggak ada perbedaan dengan Simak BMN. Ada pembelian, transfer masuk, hibah masuk. Yang perubahan ada pengembangan, penghapusan ya, sama aja sih. Untuk transaksi aset tetap inovasi juga terdiri dari pembelian, pembangunan langsung dengan KDP dan perolehan lainnya. Oh iya, saya tadi lupa menyampaikan bahwa sama halnya dengan aplikasi persediaan yang telah saya bahas kemarin, nantinya akan ada migrasi juga ya, migrasi saldo awal bagi yang sebelumnya sudah pakai Simak. Tapi bagi satker baru, mungkin di sini ada satker baru ya, itu nggak perlu migrasi saldo awal, jadi bisa langsung pakai aset tetap aktifnya. Tapi buat yang sebelumnya menggunakan aplikasi Simak BMN, nanti akan ada namanya migrasi saldo awal. Yang datanya ataupun ADK-nya diambil dari Direkon ya. Biasanya sih sesuai dengan pengalaman untuk aset tetap ini pasti banyak sekali nanti ada banyak sekali permasalahannya ya. Kalau untuk persediaan sih cenderung tidak ada permasalahan. Karena banyak juga satker yang aset tetapnya itu masih bermasalah, tapi terlanjur dimigrasiin. Nah, Bapak Ibu sekalian,
sebelum sakti ini benar-benar digunakan tahun 2022 ya, mohon dipastikan ya dalam 1 tahun ini itu SIMAK BMN itu nggak ada permasalahan lagi. Jadi benar-benar dipastikan tidak ada pagu minus, contohnya, pagu maksudnya tidak ada BMN yang minus, nilai yang saldo minus gitu. Terus ada yang BMN yang masih bermasalah, hibahnya gitu contohnya ya. Jadi untuk tahun ini tuh diselesaikan dulu semuanya. Karena tahun depan kalau ternyata masih bermasalah, Bapak Ibu sendiri nggak bisa pakai sakti, harus diselesaikan dulu permasalahan di pihak BMN-nya. Tuh. Baru bisa kita migrasikan ke sakti. Gitu ya, sama seperti persediaan sih. Biasanya sih memang permasalahan banyak di aset tetap. Migrasi saldo awal aset tetap. Karena itu tadi, satgas tidak mengecek benar-benar BMN itu ada masalah apa enggak. Nanti kalau bermasalah tidak bisa dipakai dulu saktinya ya untuk sementara. Jadi itu saran saya harus dipastikan dulu BMN ini udah benar gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi udah ya, aktivitas renovasi sama aja dengan aplikasi SIMAK. Sama-sama ada pembelian dengan pembangunan langsung, KDP, dan perolehan lain. Sama juga dengan transaksi BMN bersejarah. Nah, kalau yang punya BMN bersejarah ya, pihak ketiga ada perolehan dan penghapusan barang pihak ketiga. Transaksi kemitraan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dibangun ataupun digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama ataupun kemitraan. Nah, pasti muncul pertanyaan juga ya, Bu, gimana kalau dengan pencatatan KIB, suatu inventaris barang? Tidak ada perbedaan ya, nanti bisa tetap dicatat sama dengan simak BMN. Nomor-nomornya juga sama, gitu nggak ada perubahan. Nanti menunya akan saya akan saya contohkan ya. KIB sendiri ini untuk mencatat barang-barang inventaris. Untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri. Yang merupakan ataupun kumpulan kolektif dengan data asal, volume, kapasitas, itu pasti udah tahu lah ya. Udah biasa ya. Disimak BMN juga biasa. DBR, daftar barang yang mencatat informasi terkait inventaris sebuah ruangan. Kalau DBL, daftar barang yang tidak ada dalam satu ruangan. Ya. Ini sama juga dengan aplikasi Simak BMN, tidak ada perubahan. Nanti tetap bisa catat DBR, DBL. Pencatatan barang hilang. Nah, ini juga diakomodir di saksi. Pencatatan barang hilang dan pembatalan pencatatan barang hilang ya. Ini diakomodir juga di saksi. Penghentian BMN dari operasional pemerintah. Bisa karena rusak berat atau hilang ya. Penghentian aset dari penggunaan dan pembatalan ini tentunya harus ada SK-nya dulu ya sebelum dihentikan penggunaan BMN-nya. Sudah ada SK-nya, SK penghentian, baru bisa kita input di modul aset tetap. Usulan penghapusan. Ini semuanya rata-rata ada semua ya di Simak BMN ya. Bapak Ibu pasti sudah familiar. Mungkin bagi ada yang mungkin ada operator baru
Bisa kita refresh lagi. Penghentian BMN dari operasional pemerintah digunakan untuk catat barang yang rusak berat atau hilang. Nantinya BMN ini akan berpindah dari kategori aset tetap menjadi aset lainnya. Seperti itu ya. Nah, ini summary database. Nah, kalau ini agak berbeda ya dengan yang aplikasi simak BMN. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, summary ini fungsinya seperti posting di Saiba. Ya. Digunakan untuk meringkas data transaksi ataupun keperluan pencetakan laporan BMN. Sama lah kayak posting ya. Jadi kalau untuk cetak laporan bulan Juli itu kita posting kita posting bulan Januari sampai Juni gitu ya. Terus muncul pertanyaan, gimana Bu kalau saya lupa nih saya udah summary bulan apa ya? Atau saya lupa tadi udah summary apa belum? Nah nggak apa-apa, summary itu kayak berulang-ulang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi gunanya supaya untuk meringkas data transaksi ya, memasukkan data transaksi ke sistem untuk mencetak laporan. Data yang dihasilkan dari proses summary digunakan untuk mencetak laporan. Nah, dengan ini tadi ya, seperti laporan BMN, BMN di neraca, penjutaan, dan lain-lain. Sedangkan untuk cetak buku ataupun daftar BMN yang menggunakan tabel detailnya, sehingga transaksi yang belum disummary tidak akan muncul. Nah, jadi summary ini untuk cetak laporan ya, cetak laporan BMN, pos BMN. Cuma nanti akan ada namanya buku ataupun daftar BMN. Beda ya, kalau buku BMN dengan laporan BMN, pasti Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, karena ini pun di aplikasi Simak udah ada juga ya. Jadi kalau untuk mencetak buku, nggak perlu summary juga nggak apa-apa. Cuman kalau mau cetak laporan, harus summary. Jangan lupa di summary ya. Nah ini juga tutup buku. Tutup buku ini sama halnya dengan modul persediaan. Jadi konsepnya transaksi pada 1 bulan itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Summary tutup buku. Istilahnya kayak kita kasih pembatas gitu ya. Ini tuh udah selesai sampai sini tutup buku. Saat kita summary dan tutup buku, maka saldonya ataupun laporan-laporannya baru bisa terbaca gitu ya. Gimana kalau ternyata ada transaksi yang bermasalah nih di bulan Juli, sedangkan kita udah tutup buku, buka lagi bulannya, buka lagi bukunya di bulan berkenaan, kita perbaiki di bulan berkenaan, terus tutup lagi, baru masuk ke transaksi berikutnya. Ini akan jadi masalah jika Bapak Ibu sekalian ada transaksi yang bermasalah di bulan-bulan sebelumnya, tapi Bapak Ibu tidak menyelesaikannya gitu ya. Misal ada transaksi yang bermasalah nih, saldo minus di BMN bulan April. Sedangkan ini sudah bulan Agustus. Nah, ini sangat bermasalah sekali nih. Harus buka dulu sampai bulan April, baru tutup lagi gitu ya. Ini konsepnya bahwa
kita tuh setiap bulannya tuh harus benar-benar kita cek lagi transaksinya, baru kita tutup buku, baru kita maju ke bulan berikutnya. Jadi harus benar-benar Bapak Ibu tuh diperhatikan ya, karena selama ini tuh ternyata rekor nih bulan 6. Ternyata di bulan 3 atau bulan 4 itu ada masalah di simak BMN-nya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya saksi bisa dikurangi ya hal-hal seperti itu, karena ada konsep buka tutup buku ini gitu ya. Karena nantinya akan merepotkan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Kalau biasanya di simak BMN kan eh, ada masalah di bulan-bulan yang sudah lama ya tinggal diubah aja ya. Jadinya tuh kalau kita sudah rekon di e-rekon ya jadinya berantakan gitu ya datanya. Sedangkan kalau di saksi konsepnya ya tutup dulu bukunya, baru kita buka di bulan berikutnya. Ada tutup lagi, baru buka bulan berikutnya. Ini akan bermasalah sekali kalau ternyata di bulan 2 atau bulan 3 tuh ada masalah tuh. Aduh. Jadi ya prinsip kehati-hatian juga ya dengan saksi ini ya. Prinsip kehati-hatian, terus juga dengan 3 user tadi ya, user approver. Kalau sudah disetujui itu tahu saya kalau ternyata memang ada masalah lagi eh, dikoreksi bisa, tapi seingat saya sih harus ajukan ke HAI. Jadi memang harus betul dipastikan bahwa transaksi ini sudah benar ya. Tutup buku untuk periode Juni dan Desember akan membentuk penyusutan reguler. Ya, jadi penyusutan ini secara otomatis kalau sudah tutup buku semesteran. Ya. Untuk tutup buku sendiri ada 2 tipe. Yang pertama itu tutup buku sementara. Kalau tutup buku sementara ini bisa dibuka-buka lagi ya. Nah, nanti ada namanya tutup buku permanen. Tutup buku permanen ini ada di setiap semesteran ya. Di setiap semester. Kalau sudah tutup buku permanen, ini udah nggak bisa dibuka lagi. Nah ya, kalau ternyata masih ada permasalahan, karena gini konsepnya misalnya di semester 1 udah selesai nih, masuk ke semester 2, ternyata masih ada masalah di semester 1. Nah, ini harus dihubungi ke HIDJPB ya. Karena sudah tutup permanen. Tutup permanen ini menimbulkan penyusutan. Ya, penyusutan. Nah, gitu konsepnya ya. Konsep kehati-hatian juga dan tutup buku tadi ya, tutup buku sementara dan permanen. Kalau sudah tutup buku permanen, itu tadi harus ke high ya. Kalau yang sementara masih bisa dibuka, masih bisa kotak-atik ya istilahnya. Buku periode modul aset tetap dilakukan dengan, oh ini untuk membuka periode dilakukan dengan melakukan buka periode modul GLP atau SAIBA. Nanti di SAIBA juga ada buka tutup periode ya. Kalau operator GLP-nya itu buka periode, otomatis di modul aset tetap dan persediaan juga terbuka ya modulnya. Nah, itu dia materinya. Itu saja ya materi garis besarnya. Gimana Bapak Ibu kira-kira aset tetap sakti apakah kira-kira gampang atau sangat gampang? Gimana? Jelas ya kira-kira ya gambarannya.
Oke, masih semangat kan semuanya? Kita lanjut ke materi lagi ya. Ini insya Allah sampai siang aja kok, sampai sebelum zuhur, insya Allah biar besok full contoh soal. Oke, ini ada pertanyaan ya. GTS Kota Banda Aceh. Misal setelah tutup buku tahunan ada pemeriksaan BPK. Nah, ternyata ada transfer masuk yang harus dikoreksi. Tutup buku tahunan ya. Bisa. Jadi kalau untuk tahunan itu biasanya untuk aset tetap itu di hold dulu sampai kalau nggak salah sampai audited, sampai benar-benar asetnya itu udah masuk semua transfer masuknya ya pembelian pokoknya untuk tahunan seperti itu biasa ditutup buku permanennya itu agak lama gitu ya nunggu audit atau nunggu bikin laporan dulu yang biasanya pas semesteran sih ada permanen tapi kalau yang tahunan itu tutup buku permanennya lama udah selesai semua udah oke nih udah audit segala macam nah baru nanti pas berakhir kita tutup buku permanen. Nggak bisa kebuka ya biblinya. Bisa. Bisa, nggak perlu daftar. Jika ada rekaman video tentang persediaan, ini panitia ya. Harusnya ada sih, kemarin katanya direkam deh. Ini juga direkam. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu untuk gambaran umum modul aset tetap. Kalau saya bilang insya Allah sangat dimudahkan ya. Saya sendiri tahun 2015 itu pertama kali piloting sakti di KPPN Banda Aceh. Kalau sekarang sih saya udah pindah ya ke Kanwil. Cuman pas piloting itu saat migrasi saldo awal persediaan itu tidak ada masalah sih. Untuk masyarakat juga nggak ada masalah. Cuman untuk satker selanjutnya itu biasanya di aset tetap sih bermasalahnya. Karena satkernya itu nggak ngecek, merasa bahwa aset tetapnya itu fine-fine aja, nggak ada masalah. Pas migrasi baru ketahuan. Nanti saat migrasi kita bandingkan saldo antara aplikasi Simat, Direkod, dan Sakti. Nah ini pasti nanti ada beda nih kok bisa beda. Ya. Kalau bedanya satu nggak apa-apa kita bisa bikin di saldo awal nih ya kita bisa input. Masalahnya nanti bedanya itu banyak gitu loh. Kalau bedanya banyak kita input satu-satu, nah bermasalah lagi ya. Jadi saya mau seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti dicek dulu aset tetapnya semua. Kalau ada kendala bisa koordinasi ke CSO. Masih ada waktu nih, ini bulan 8 sampai akhir tahun. Karena insya Allah tahun 2022 ya mulai pakai saksi. Harusnya sih dari Desember ya, Desember 2021. Karena kan eh, biasanya tuh SPM pertama, SPM gaji ya. SPM gaji bulan Januari dibuat di bulan Desember. Nah, tuh bikinnya bulan Desember tuh. Di bulan Januari, di bulan Desember. Dari Ricci Disnaf Sabang. Untuk penarikan saldo awal persediaan atau aset tetap ada nggak modul atau tutorial. Ini migrasi ya, ada. Nanti saya hubungin panitia deh. Ada ya. Jadi dicontohkan juga.
Di Bitly yang saya share itu sepertinya ada juga tutorialnya. Nanti ada ya guideline. Bentar ya. Ini saya coba share screen lagi. Ini guideline POT Sakti modul pelaporan. Ini ada di Bitly ya. Bapak Ibu coba dicek. Di sini lengkap semua nih. Nah, ini tadi D2 tetap ya, yang sebelumnya persediaan. Ini coba-coba di tempat masing-masing, di rumah masing-masing juga bisa. Karena ada guideline ya. Dan pakai website Pandu Sakti ya. Pandu Sakti itu untuk belajar. Jangan pakai website yang asli ya, Sakti.Kemenq. Di sini ada modul aset tetap, ada guideline-nya nih. Nah, ini migrasi saldo awal. Jelas sekali. Nanti kita praktek ya. Kalau waktunya masih cukup. Setengah 11. Bisa dicek di Bitly ya. Nggak susah kok Pak. Mudah-mudahan insya Allah nggak ribet. Ini karena pertama ya, biasa juga semua aplikasi yang baru seperti itu ya, kelihatan aduh ribet, kasih saldo awal, migrasi. Ya, tapi setelah dipakai, percaya deh ini operator aset tetapnya sangat eh, gampang. Karena kalau ada pembelian, yang mencatat itu staf PPK-nya, PBJ-nya, nanti tinggal mendetailkan aja gitu. Ya. Karena baru pertama aja ya. Nikmatul Akbar. Kalau setelah tutup buku, nilai barang ada minus pada laporan penjualan, bagaimana Mbak? Ini setelah tutup buku permanen ya, gitu ya, bisa di semesteran gitu. Bisa jadi sih hal ini terjadi, tapi kalau udah tutup buku permanen, kalau nggak salah sih harus buka ke HIDJPB, bikin tiket ke HIDJPB. Buka ke Jadi kalau berat nih, berat. Dari minggu kemarin kan aku ini terus banyak banyak. Ini 3 hari. Iya. Sorry ya, kita lanjut lagi. Tadi gimana? Setelah tutup buku ya harus buka ke HIDJPB. Buka ke HIDJPB bikin tiket. Mudah-mudahan dibalas dalam 1 hari. Enggak lama. Dari BPHP wilayah. Bu, apakah ada nomor WA untuk konsultasi terkait dengan pelaporan pada kali bisa ke CSO ya. CSO KPPN Banda Aceh. Karena ini fungsinya ke CSO gitu ya. Trainernya itu di CSO Kabupaten Banda Aceh. Bang Yofi, Bang Rodianto. Cuman kalau mau ke Kanwil, sebenarnya juga bisa. Kalau mau berkunjung. Cuman bikin janji dulu.
Cuman untuk satu KPPN Banda Aceh keseluruhan ke CSO ya. Nanti untuk Satker UAPPAW-nya baru ke Kanwil seperti itu. Ini karena kami dimintakan tolong oleh KPPN untuk isi, tapi tupoksi aslinya ada di CSO KPPN Banda Aceh. Dari dia BPS Kota Banda Aceh, ini BPS BPS Kota Banda Aceh ya, Kak Zia ya. Saksi apakah bisa di backup? Saksi apakah bisa backup? Nanti apakah ada kemungkinan error? Saksi itu nggak ada backup karena di backup dari sistemnya gitu. Kalau kita aplikasi existing, kalau kita lupa backup, tidak ada ADK backup, datanya hilang, wassalam, hilang. Tapi kalau saksi, insya Allah Bapak Ibu, segala yang Bapak Ibu ketik, input itu tersimpan dalam sistem. Seperti itu ya. Tidak ada tidak ada namanya backup tidak ada. Tidak ada kirim-kirim ADK karena secara otomatis ADK-nya terkirim nanti. Kemungkinan error sih nggak ada, cuman nantinya pasti ada namanya maintenance ya. Maintenance itu bisa di waktu-waktu yang tertentu gitu, nggak pasti gitu ya. Tapi bisa ini ya, bisa nyangkut datanya tuh bisa data nyangkut itu bisa ya. Makanya saksi ini perlu di maintenance terus. Tapi kalau untuk backup, nggak. Jadi segala yang kita input itu tersimpan terus kok di aplikasinya. Misalnya kita udah input nih, tiba-tiba laptopnya mati. Nah, nggak apa-apa, kita buka lagi, kita masukkan user kita, asalkan kita simpan ya, jangan kita input nggak kita klik simpan ya nggak tersimpan juga. Yang penting kita klik simpan, nggak hilang datanya kok. Ini kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ya. Ini tadi ya, deadline-nya ya. Bapak Ibu bisa dicek dulu, bisa nggak dibuka bitlink-nya? Di Cidis Sabang, Bu, kirimin dong modul asli tadi teks satu awal. Ini ada di Bitly dari Pak Rizky di Sabang. Ada di Bitly nih, saya share lagi ya di kolom chat. Coba dicek. Coba di ini, di klik ya. Ini Bitly-nya bisa buka kok. Di guideline ini ya, Bu, Pak. Buka nih guideline. Ini pelaporan, kemudian ada aset tetap, untuk laporan neraca apa bisa dilihat tampilannya? Seperti apa muncul aset ketersediaan? Apa ada muncul persediaan yang belum diregister?
Dari Nikmatul Akbar. Persediaan yang belum diregister itu muncul, misal si modul komitmen ini udah input di modul komitmen bulan Juli ya, dia beli bulan Juli. Ternyata si operator persediaan ini lupa kalau dia tuh belum detailkan. Dia baru detailkan itu di bulan Agustus. Nanti di bulan Juli itu neracanya terbaca ada persediaan yang belum diregister. Nanti akan saya coba tampilkan. Tapi seperti itu ya kalau yang persediaan yang belum diregister. Sama juga dengan aset tetap belum diregister gitu juga. Jadi misal kita beli bulan Juni, harus didetailkan bulan itu juga. Kalau enggak akan muncul persediaan belum diregister. Untuk pengurusan dan penghapusan di Sabang, pengurusan dan penghapusan dan PSP KPKNL dulu, surat PKNL dulu. Nanti kalau sudah dapat suratnya, baru input ke saksi. ISBI Aceh, proses sinkronisasi aplikasi pemantau. Seingat saya ya, hingga sekarang belum ya, belum. Tapi nanti insya Allah tahun depan sudah sinkron. Saat semua saldo udah pada pakai. Oke, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ini udah dulu ya. Jadi kalau mau nanya silahkan aja ya, tanya di kolom chat. Kita ke materi selanjutnya. Yang mau lihat materi guideline itu di Bitly ya, Bitly ini saya bagikan lagi. Lengkapnya ada guideline, overview, semuanya ya lengkap. Apa ada menu pencetakan label barang? Ada barcode atau gimana? Oke, kita lihat ya. Kita ketik dulu pertanyaannya dari BKKBN. Oke, next kita ke menu save modul selanjutnya. Saya akan share screen. Menu-menu pada modul asesor ya. Kita akan cek satu-satu modul. Yang pertama adalah modul saldo awal, menu saldo awal. Nanti ini langsung saya praktekkan aja ya, tunjukkan aja kali ya.
Ini saya udah coba buka. Ini Pandu Sakti ya. Saya pakai user. Ini persediaan tadi yang kemarin ya. Nah, aset tetap. Di aset tetap sendiri, menu-menunya ada ini ya. RUH, pencatatan, monitoring, cetak, ADK, summary, penutupan periode, dan pengaturan. Yang pertama itu kita buka dulu ya. Nah, transaksi BMN, perolehan, saldo awal. Saldo awal ini, ya, saldo awal ini, jika saat migrasi nanti ternyata ada yang tidak keangkut gitu ya, ada yang nggak keikut dalam proses migrasi. Nanti kita input di saldo awal ya. Ini kosong ya. Jadi tinggal klik rekam. Nah, ini yang nggak keangkut dalam migrasi, kita bikin deh nih jadi normal. Misalnya apa ya? Komputer. Personal komputer. Ya. Jumlah itemnya berapa? Ini nomor urut nomor akhir 0 karena berarti sebelumnya di Kabupaten Banda Aceh tidak ada kode barang ini personal komputer lainnya. Nomor urutnya 1 tanggal pembuka misal hari ini ya. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Nilai persatuan, asal perolehan, pembelian, merek Asus digital misal ya. Dia ada baik, kita simpan. 5 item harus diisi. Kita bikin tahun lalu ya, karena pembukuan itu hari ini ya.
Tanggal pembukuan hari ini, tanggal perolehan kan logikanya pada saat migrasi berarti didapat tahun lalu ya gitu. Oke. Apakah awal diinput secara manual atau manual? Kalau pada saat proses nanti kan ada migrasi. Kalau migrasinya itu oke, aman-aman antara Irekon, aplikasi Simak dan laporan yang sakti itu sudah benar, nggak perlu lagi input saldo awal karena nggak ada masalah. Cuma nanti kalau ternyata bermasalah, itu pada saat migrasi, bisa diinput di saldo awal. Masalahnya lagi kalau saldo awal banyak gitu ya yang nggak keangkut. Nah, itu kan nanti kita input satu ya, jadi bermasalah gitu. Tapi ini fungsinya buat itu buat migrasi. Kalau ada yang tidak masuk saat migrasi. Iya, harus migrasi dulu. Kecuali saker baru ya yang baru pakai aplikasi Simak. Baru pakai aplikasi Sakti dan sebelumnya nggak pakai Simak. Jadi benar-benar satu baru gitu ya. Nggak apa-apa nggak migrasi. Oke ya. Nah, makanya ya Pak, DPJN Aceh. Istilahnya saldo awal ini sesuatu yang eh, apa ya? Plan akhir lah gitu. Sebisa mungkin migrasinya itu berhasil semua gitu. Jangan sampai nggak ada yang nggak, jangan sampai ada yang nyangkut. Karena iya kalau nyangkut cuma satu barang, kalau ternyata banyak barangnya tuh gimana mau input seperti itu ya. Jadi konsepnya harus diselesaikan dulu, diselesaikan dulu uh, simaknya. Bisa diulang sekali lagi cara inputnya. Nanti diulang ya. Saya stop ya. Nah, saldo awal itu digunakan untuk input BMN, misalnya sebelum tahun anggaran berjalan, atau yang belum dibukukan pada aplikasi Sakti. Ya, jadi kalau nggak masuk dalam aplikasi Sakti, input di saldo awal. Pengiriman saldo awal ke web Sakti apa bisa kirim
Karena konsepnya itu untuk yang belum keangkut ke aplikasi Sakti, gitu ya. Kalau untuk di aplikasi Mak BMN ada kepinjaman, ini saya sendiri, uh, mungkin nanti akan saya konfirmasi lagi ya. Cuma setahu saya sih, uh, apa belum bisa dipakai ya? Karena di Saktinya itu untuk menerima ya, menerima pengiriman saldo awal dari Simak BMN itu belum ada. Ya, jadi saldo awalnya itu cuma manual aja, nggak bisa diambil ADK gitu ya Bu. Mungkin next time akan ada gitu ya. Menu migrasi ada. Menu migrasi ada di Sakti. Bisa lihat di guideline ya yang udah saya bagikan di Bitly tadi. Migrasi bisa dilakukan berulang-ulang kah? Bisa ada nggak Pak Angkut di migrasi pertama kita ulang? Bisa. Yang pertama itu kita migrasi, nanti kita cek dulu kan. Ternyata ada yang nggak keangkut, kita batal migrasi. Kalau ternyata udah fix semua benar, nanti namanya finalisasi migrasi. Bisa diulang, bisa dibatalkan. Seberapa besar persentase sawah yang berhasil untuk imigrasi? Apakah ada pemberitahuan jika terjadi kegagalan? Ada. Nanti ada pemberitahuan kalau ada kegagalan saat migrasi data. Misalnya data yang 100, nanti yang terbawa itu 90 per 100. Berarti ada 10-nya lagi kemana gitu ya. Nah, untuk datanya apa aja itu nanti kita bandingkan laporannya antara iRespon, Simak, dan aplikasi Sakti. Nanti kita cetak, kita bandingkan ya. Oke ya, itu untuk modul aset tetap, modul aset tetap di saldo awal. Lalu kita ke menu pembelian. Ya. Saldo awal di pembelian. Langsung masukin, kita langsung ke topiknya ya. Masuk ke pembelian. Oh, tadi dicontohkan lagi ya, sekali lagi. Contohkan lagi, rekam. Nomornya udah 2 ya. Kode barang, misal apa ya? Meja. Meja rapat. Nomor aset 7, ini tandanya udah ada 7 ya sebelumnya. 2 item 1. Sekarang ini yang ke-8. Ya. Tanggal pembukuan hari ini. Tanggal perolehan itu tahun lalu. 2 juta. Penuntutan ini otomatis ya, metode dan masa manfaatnya otomatis by system. Nah, ini udah kita input, tapi ini nggak langsung masuk laporan ya. Ini harus divalidasi dan harus di-approve dulu.
Nih, kita ke pembelian dulu ya. Nah, di menu pembelian ini, di menu pembelian ini, misal kita ada beli barang ya, klik rekam, nanti ada kontrak non kontraknya. Ini masih kosong berarti belum ada pembelian ya. Nanti akan untuk besok akan saya coba bikin simulasinya ya. Nanti ini kita klik kontrak non kontrak. Kalau kontrak yang pakai kontrak, kalau non kontrak ini yang UP gitu ya. Ini harus diinput dulu di modul komitmen. Gitu. Baru muncul barangnya. Ini belum ada saya input ya. Sama kami ada datanya Bu. Berarti uh, yang sebelumnya yang ikut di training pelaksanaan itu ikut sampai akhir ya. Ini satker mana nih 405. Nanti direkam aja ya. Ini Bapak Ibu bisa juga di masing-masing ya, apa namanya praktek masing-masing. Rutan Sigli. Berarti operatornya Rutan Sigli itu ikut mengikuti training yang kemarin sampai selesai. Tapi nggak bisa simpan. Oh, kenapa ya? Motifnya apa? Motifnya apa? Error tidak bisa melakukan transaksi. Oh, ya, ya, berarti harus migrasi dulu ya, benar-benar. Ya, nanti kita praktekkan ya. Ini kita bahas menu-menunya dulu satu-satu. Oke, lanjut ya. Tadi itu pembelian, lalu menunya menu selanjutnya termasuk online. Ini yang transfer masuk untuk transfer masuk online. Ada juga transfer masuk manual. Ya, nggak banyak kali. Lihat dulu. Oke, Bapak Ibu lanjut ya. Transfer masuk manual. Nah, yang ini sama aja kayak yang saldo awal tadi ya. Kita input sendiri. Kenapa nih? Ya. Ada trouble sedikit ini kenapa? Nah, uh, sama kayak saldo awal ini kita input sendiri ya. Saya stop share dulu. Kalau ada transfer masuk, kita input secara manual. Ya. Ini juga masuk, rampasan, ini dan lain-lain ya, sama aja. Tapi yang paling, biasanya yang paling sering dipakai itu yang saldo awal dan pembelian ya. Sorry, maksudnya pembelian. Langsung masuk dengan ADK.
Di sini ya, ADK. Oh, ini ada penerimaan ADK saldo awal. Cuman setahu saya, ini belum bisa kepake. Ini ada ya, penerimaan ADK langsung masuk tadi ditanya. Wow, ini error. Kemungkinan banyak satker yang pakai ya. Tadi yang nanya ADK transfer masuk ada ya, penerimaan ADK transfer masuk. Ya. Oh, berarti ada ya, tapi ini mungkin lagi menunya lagi error. Ada tapi ADK-nya ya, penerimaan ADK. Di sini. Oke. Pencatatan, ini FUH ya. Lalu pencatatan, nah ini KIB, yang mencatat KIB, catat DBR, DBL ya. Catat masing-masing. Nah, seperti biasa di simak BMN juga ya. KIB gedung dan bangunan, contoh nih. Ini kita coba KIB gedung dan bangunan ya. Nah gitu ya, ini tinggal simpan. Seperti biasa ya, nggak ada yang berbeda dengan simak BMN. DBR juga, DBL. Lalu kita masuk ke menu monitoring. Di sini ada monitoring status transaksi, lokasi BMN dalam BBR, WSC kwitansi belum tercatat ya. Nah, status transaksi ini yang tadi saya jelaskan, kita bisa mengetahui barang yang kita input itu sudah sampai mana prosesnya. Nih. Ini tadi yang saldo awal ya, masih direkam. Ya, ini tadi barang saldo awal. Bisa kita pilih validasi. Nah, ini kosong. Berarti di user validator tuh nggak ada ya, belum ada. Belum divalidasi istilahnya. Direkam. Nah, berarti masih di user operator. Gitu ya. Lokasi BMN. Nah, bisa memonitoring ya. BAST. Saldo awalnya cuma sekali aja. Sangat jarang dipakai. Iya, untuk ke depan semua transaksi BMN dikerjakan di Sakti. Nggak pakai aplikasi Simak aja ya. Untuk tahun depan. Mulai tahun depan. Akan masuk ya. Akan terangkut. Akan terangkut. Akan terangkut juga. Nggak satu-satu. Tadi dari satker. Mana ya? Ke BPJN Banda Aceh akan masuk ke Sakti terangkut. Masuk dalam saldo migrasi ya. Migrasi saldo awal. Ini kalau ada kwitansi belum tercatat. Tercatat aset tetapnya. Bisa kita lihat ya. Ini karena nggak ada ya. Jadi kosong.
Lalu kita ke cetak. Nih, cetak ada buku, sama seperti simak laporan ya. Label, tadi ada yang nanya label. Masker mana ya? BKKBN ya, Nikmatul Akbar. Misal kita contoh handicam dulu. Unduh ya. Nah, gini ya, bisa dicetak labelnya pakai aplikasi Sakti. Lalu kita ke menu ADK. Ini ada pembuatan ADK, ada penerimaan ADK. Ini yang kepakai itu ADK tanpa masuk sih. Sama migrasi saldo awal nanti ya. Lalu pembuatan saldo awal. Tapi ini yang kepakai penerimaan sih, penerimaan ADK. Lalu kita masuk ini ya, menu summary, pembuatan summary database. Nah, ini yang saya bilang ya. Satu-satu, ini bulan Januari ya. Ini berkali-kali juga nggak apa-apa sih. Misalnya kita lupa nih, saya udah summary bulan Januari Februari belum ya. Nggak apa-apa di summary lagi gitu, berulang-ulang sampai bulan Juli. Lalu penutupan periode. Nah, ini tutup buka buku ya. Kita coba. Nah, ini periode 1 2021 belum ditutup. Udah, coba tutup ya. Nah, nanti muncul di sini nih. Periode 1. Udah ditutup tanggal 24 Agustus. Nanti tanggal 2 ditutup juga ya. Sampai bulan Juli. Gitu. Kalau mau dibuka nih kan nggak ada buka ya, nggak ada tombol buka. Bukanya di modul GLP, bisa ibah. Oke, pengaturan. Nah, ini ada. Untuk menu-menunya itu aja ya, Bapak Ibu. Sudah jelas ya. Nanti kita coba. Ini waktunya masih cukup, kita coba migrasi saldo awal ya. Ini mungkin ada yang mau bertanya, silahkan di kolom chat. Silahkan mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke contoh saldo awal. Contoh tampilan laporan neraca disimak. Kita coba buka ya laporan. Letak laporan. Posisi BUMN di neraca.
7 ya. Ini sih sama aja. Tadi Satker, BKKBN ya. Ini contohnya ya. Laporan neraca. MSEN 5. Kalau waktu migrasi nanti saldo awal simak tidak sesuai dengan IDECON. Ya, itu tadi. Harus dipastikan dulu. Yang pertama, simaknya itu, aplikasi existing itu udah benar. Nggak ada masalah lagi BMN-nya. Gitu ya. IDECON-nya juga nggak ada masalah. Jadi pada saat migrasi itu nggak semuanya itu masuk ke dalam sakti. Seandainya nggak masuk, kalau banyak harus diselesaikan dulu. Nggak bisa pakai saldo awal semua, nggak bisa. Lalu dari Dinkes ya, Dinkes Aceh. Bu bisa jelaskan tentang tutup buku, saya masih kurang paham. Tutup buku aset tetap ya, aset tetap. Iya. Misalnya gini ya, tutup buku. Nah, ya. Di sini tutup periode bulan 2. Nah, karena tadi saya baru tutup bulan 1, bulan 2 nya belum ditutup. Ini misal bulan apa ya, Agustus ya. Berarti kita harus tutup terus nih sampai bulan Agustus gitu. Nah, ini bulan 2 ya udah tertutup. Misal kita ada transaksi yang bermasalah di bulan 2, ini nggak akan bisa kita, apa ya, misalnya kita mau mengubah di bulan 2 itu nggak akan bisa, karena sudah tutup buku di bulan 2. Nah, yang harus kita lakukan adalah ini harus dibuka lagi. Kalau di aset tetap itu nggak ada ya, yang bisa buka ini di modul GLP. Ini coba saya buka ya, modul GLP ini. Oh ini user bukan user GLP ya. Jadi yang bisa buka itu operator saibanya, operator GLP. Nanti dia buka bulan 2, baru kita bisa ubah transaksi di bulan 2. Gitu ya. Ya, Pak. Untuk validator fungsinya di bagian mana ya? Oke, kita contohkan ya. Tadi kan kita sudah input 2 buah saldo awal, 2 benda ya, 2 barang. Nah, ini 2 saldo awal. Ini tuh nggak masuk, belum bisa masuk ke laporan. Ya, caranya ini kita buka sakti lagi, login dengan user validator. Pada saat Bapak Ibu daftar user sakti, juga sekalian daftarkan user validator kan, sama approver, jangan sampai lupa ya. Nah, ini dia.
aset tetap. Oke, persetujuan, validasi. Nah, ini dia. Ini anggap saja adalah validatornya ya, entah kepala seksi atau pelaksana yang lain. Nah, ini tadi saldo awal yang sudah kita input. Kita klik aja salah satu, misal meja rapat. Nih ya, lihat detail. Harus lihat dulu ya, dipastikan jangan asal klik setuju aja. Karena kalau udah salah validasi dan setuju bermasalah. Jadi jangan asal setuju-setuju aja. Oke, ini tadi yang sudah saya input, anggap saja benar ya. Back. Nah, validasi. Oke, ini satu lagi ya, anggap saja sudah oke, kita validasi. Nah, ada aja. Kalau mau dibatal, saya jadi batalkan. Misalnya kita batalkan salah satunya ya. Nah, masuk lagi kemari. Oke. Kalau ternyata pas validasi itu ada yang salah gitu ya, mau dibatalkan. Dibatalkan nanti otomatis masuk ke use operator juga. Bisa diubah-ubah ya, yang udah dibatal validasi. Tapi kalau yang udah divalidasi, itu nggak bisa diubah-ubah lagi. Oke, ini kita validasi aja. Berarti validatornya juga harus pegang kontrak. Iya, benar. Minimal tahu barangnya apa gitu ya. Ini monitoring satu transaksi ya. Bisa juga. Jadi validatornya itu bisa memonitoring juga transaksinya itu udah sampai mana. Nah, ini ya. Bisa cetak laporan juga. Nah, setelah di user validator, kita buka lagi satu untuk user approver ya. Nah, ini sudah masuk user approver. Klik aset tetap, persetujuan transaksi. Nah, ini sudah masuk ke user approver. Lihat detail. Kalau sudah benar ya, anggap saja benar. Back. Terus pilih setuju. Oke, ini berarti semua transaksi udah disetujuin ya. Nah, sudah masuk ke dalam tuh laporan barang. Nanti bisa kelihatan barang-barang yang udah disetujuin apa aja.
Itu Bapak Ibu ya. Yang buka buku aset tetap, yang berarti yang buka buku aset tetap operator Saiba. Ya, nanti kalau operator Saibanya buka buku, semua terbuka juga. Persediaan sama aset tetap juga terbuka. Jadi kalau misalnya ada kesalahan gitu ya, di bulan sebelumnya, sedangkan kita udah tutup buku, minta tolong operator Saibanya untuk bukain. Untuk penginputan apa ada menu upload dokumen, Bu? Manual, tidak ada menu upload dokumen. Ini udah ya BPJS. Oke gitu ya. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan mengenai modul aset tetap? Gimana Bapak Ibu? Ya setengah 12. Untuk contoh soalnya besok aja kali ya, sama tahapan-tahapannya. Ini materinya udah selesai kok, tinggal contoh soal aja. Ini udah saya bagikan semua di Bitly juga udah ya. Bisa baca. Soalnya contoh soalnya juga ada, bisa coba-coba sendiri di rumah. Oh iya, pastikan juga user aset tetapnya itu sudah oke ya, jadi sayang. Kalau memang belum, itu konfirmasi ke CSO. Dan besok kita bisa sama-sama praktek. Besok aja ya, biar lebih semangat. Udah setengah 12 udah mungkin udah pada ngantuk. Materinya udah selesai semua kok. Pertanyaannya juga udah banyak tadi ya dari tadi. Materinya interaktif sekali. Dicek usernya ya Bapak Ibu ya, user operator, approval, sama validator. Itu menunya ada apa enggak ya? Kalau belum ada, langsung ke CSO ya. CSO-nya siapa banget gitu. Besok aja ya ininya, prakteknya. Biar sekalian supaya migrasi. Mau coba-coba migrasi sendiri juga bisa, dari besok udah gampang ya. Pakai pandu sakti ya. Materi ada di Bitly ya, semua udah pada bisa, udah akses kan? Materinya udah lengkap di Bitly. Ada lagi yang mau bertanya? Udah ya, udah jelas semua ya. Besok lagi kita lanjut ya, jam 9-an. Nanti siang nggak ada lagi, nggak ada materi ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, Bu. Ada yang nanya, ini sore yang ada lagi nggak? Nggak ada, yang jujur aja. Pada semangat ya sampai sore ya. Tapi kalau udah selesai materinya, udah pada paham semua kok. Minta nomor WA ke CSO, ke CSO aja. Karena ini sebenarnya tupoksi dari scanner EOT Sakti yang KPPN Banda Aceh.
Tupoksinya KPPN, CSO KPPN. Jadi saya di sini Kanwil, saya dimintakan tolong aja untuk menjadi trainer gitu ya. Contoh soal di mana bisa kita lihat di Bitly. Bitly tadi, jadi kayak udah saya share ya di bawah ya. Hah? Oh, bukan mau konsul, itu teman-teman WA bukan mau konsul, jadi mau ngapain? Mau konsul tentang modul aset dan persediaan kemana bu, ada NOPE, NOPE. Ke Bang Yofi aja, Bang Yofi. Nanti kalau UAPPAW-nya baru ke Kanwil ya. Kalau kita semua, Kanwil semua nanti KPPN Banda Aceh-nya protes lagi. Ini kerjaan KPPN kok diambil-ambil sama Kanwil gitu. Kalau UAPPAW-nya boleh. Contoh soal tadi ya, kelupaan lagi nih. Hmm. In ini ya di Bitly materi EUT pelaporan 2021. Nanti di paling bawah ada simulasi. Ini saya share screen deh. Ini ya. Nah, ini udah saya share screen. Nah, ini paling bawah nih ada soal simulasi. Nah, ini yang paling bawah nih ya. Bisa dicoba sendiri ya. Nanti migrasinya juga bisa coba-coba. Nah, bawah nih kan banyak ya. Insya Allah besok ya. Ini lengkap nih materi semua ada. Ini guideline ya kalau ada yang masih bingung. Nah, ini aset cepat nih. Nanti petunjuk migrasinya ada ya. Bisa coba sendiri. Belum ada rekaman videonya ya. Nanti saya konfirmasi ke panitia dulu ya. Harusnya ada karena ini direkam juga kok. Modus aja itu pura-pura mau konsul. Modus ngapain? Nanti saya konfirmasi ke panitia deh rekamannya. Untuk saibanya di modul apa? Modul GLP. Modul saiba modul GLP. Di sini ya GLP nih. Bisa coba belajar sendiri juga bisa. Kalau ada yang user yang masih belum bisa ke CSO ya besok nggak ada masalah lagi di user. Nanti rekaman ini saya konfirmasi ke panitia deh. Oke, ada lagi sebelum saya tutup. Besok insya Allah kita sambung. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Sampai besok. Udah ya. Oke, kalau mau nanya-nanya lagi bisa ke CFO ya, atau besok itu juga. Istirahat nggak ada lanjutan. Ini udah selesai materinya semua. Tinggal simulasi soal besok. Bapak Ibu dipastikan usernya udah oke semua. Di besok tuh nggak ada masalah, nggak bisa lagi ya. Kalau belum bisa tuh cek CSO aja. Besok kita bahas soal. Oke,
Karena nggak ada lagi ya yang mau bertanya, saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Mudah-mudahan materinya bisa dimengerti ya. Insya Allah gampang lah. Nggak ada kesulitan untuk tidak nggak terlalu sulit lah, masih tetap sama persediaan. Bisa dicoba masing-masing ya, pakai pandu sakti. Mudah-mudahan besok kita bisa praktek ya. Itu aja Bapak Ibu, saya akhiri. Jangan lupa absen ya, jangan lupa absen. Itu aja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link absennya, bentar ya, saya ini dulu ke panitia ya. Ini saya share lagi deh. Iya ada, nanti sore nggak ada ya nih. Saya berulang kali bilang nanti sore nggak ada, malah nanya lagi sore ada apa enggak. Ini pada nagih apa gimana sih sebenarnya? Nih ya, nih link absennya ya. Tuh, materinya nih. Materinya udah lengkap semua. Nah, Bapak Ibu, oke ya. Saya izin live ya. Selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum.